Ya, saudara, judi online bagaikan penyakit yang menyebar cepat di masyarakat. Bahkan baru-baru ini warga dikejutkan dengan kasus poluan yang membakar suaminya akibat judi online. Pemerintah pun siaga dan segera akan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Selengkapnya dalam Siaga. Baru-baru ini warga digegerkan dengan kasus seorang polwan di Mojokerto yang tega membakar suaminya sendiri, yang juga seorang anggota polisi Sabtu 8 Juni 2024. Akibatnya sang suami yang berdinas di Polres Jombang mengalami luka bakar serius dan langsung dirawat di IGD RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Korban yang diketahui bernama Bribtu Rian Dwi Wijaksono akhirnya meninggal dunia Minggu siang. Jenazah korban Minggu sore tiba di rumah duka di Dusun Sambong, Desa Sumbirjo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dan disambut tangis haru keluarga. Setelah dilakukan upacara serah terima jenazah secara kedinasan, peti jenazah dibawa ke tempat pemakaman umum desa setempat untuk dimakamkan. Proses pemakaman juga dilakukan secara kedinasan institusi Polri. Menurut Kasih Humas Polres Jombang, dirinya sempat bertemu dengan korban sebelum kejadian dan tidak melihat adanya tanda-tanda permasalahan saat bertemu dengan korban. Kemarin masih dinas ya, jadi sebelum kejadian masih dinas. Kebetulan saya juga ketemu masih dinas anaknya. Jadi tidak ada tanda-tanda yang ada permasalahan, tidak, kita tidak kelihatan karena anaknya juga diem. Kasus ini langsung ditangani oleh Polda Jawa Timur. Pelaku yang merupakan istri korban, Bribtu FN, langsung ditahan dan diperiksa. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelaku marah ketika mengetahui saldo rekening suaminya tinggal Rp800.000. Padahal ia mengetahui bahwa sang suami baru saja menerima gaji ke-13 di awal bulan sebesar Rp2,8 juta. Bribtu FN langsung meminta sang suami pulang untuk menjelaskan aliran uang. Pada saat korban ini pulang dari kantor, kemudian cekcok di rumah dengan istrinya, kemudian istrinya menyiramkan bensin di muka dan badan yang bersangkutan. Tidak jauh dari TKP itu ada sumber api, ya, sehingga terperciklah di situ, akhirnya membakar yang bersangkutan. Kemudian dibawa oleh tersangka ini atas nama FN ini dibawa ke RSUD. Jadi FN ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar ya untuk menolong yang bersangkutan. Ini membawa ke rumah sakit dengan dibantu oleh beberapa tetangga. Ya, sampai rumah sakit FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Nasi sudah menjadi bubur. Sang suami telah meninggal dunia. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan berdasarkan pemeriksaan polisi, juga terungkap motif dari pembakaran suami dilatar belakangi kejengkelan tersangka terhadap korban yang menghabiskan uang biaya hidup ketiga anaknya untuk judi online. Motif daripada kejadian ini bahwa saudara almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Judi online adalah masalah yang tidak boleh dianggap remeh dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Karena banyak terjadi kasus kriminal yang dilatar belakangi oleh judi online. Mulai dari adanya anggota TNI yang bunuh diri akibat terjerat hutang judi online, ada juga sopir truk yang bunuh diri akibat stres kalah judi online, bahkan ada anak yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri akibat keranjingan judi online. Pengamat ekonomi yang juga merupakan founder Center for Financial and Digital Literacy,
Rahman Mangusara menilai kasus yang terjadi di Mojokerto adalah puncak gunung es dari banyaknya kasus judi online yang terjadi di Indonesia. Ya, jadi saya kira itu puncak gunung es ya. Dasarnya itu banyak banget. Kan sebelumnya juga ada TNI ya yang dilaporkan kan, bunuh diri ke gitu. Bukan ini. Sebelumnya lagi kalau tidak salah ada mencoba ini juga aparat keamanan mencoba bunuh diri di Makassar tapi berhasil diselamatkan. Itu kan puncak-puncak. Nah, yang kedua sebenarnya Satgas Pemberantasan kegiatan keuangan ilegal ini yang mencurigakan ini sudah ada di OJK. Kabarnya udah ribuan yang sudah ditutup. Yang kaitannya dengan judi online juga udah ribuan akun bank yang sudah ditutup. Tetapi masalahnya adalah ini kan gampang muncul bersalin rupa. Bersalin rupa ini hari ini ditutup, besok dia muncul dengan akun yang berbeda. Ditutup lagi, akun lagi yang berbeda. Jadi ini bukan lagi sesuatu yang harus main-main kita tangani gitu. Berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, total akumulasi perputaran uang dalam bisnis judi online mencapai 327 triliun rupiah dan sekitar 3,2 juta warga Indonesia bermain judi online di tahun 2023. Deposit di situs judi online yang terkumpul dari transaksi jutaan warga mencapai puluhan triliun rupiah. Polisi dari berbagai wilayah di Indonesia juga kerap menangkap sejumlah pelaku bisnis judi online. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko kepada media akhir April lalu menyatakan bahwa sepanjang tahun 2023 Polri telah mengungkap 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka sebanyak 1.967 orang. Dan di tahun 2024 jumlah kasus judi online yang ditemukan Polri hingga bulan April sebanyak 792 kasus dengan tersangka sebanyak 1.158 orang. 25 Mei lalu, polisi dari Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah di Depok, Jawa Barat yang dijadikan kantor judi online beromset puluhan miliar rupiah. Dalam penggerebekan, polisi menangkap bandar judi beserta 3 anak buahnya. Polisi juga menyita barang bukti berupa komputer dan telepon genggam yang digunakan untuk mengoperasikan judi online hoax, domino, dan Royal Dream. Modus yang dilakukan pelaku adalah memasarkan permainan judi online melalui live streaming di platform YouTube dengan akun bernama Bos Zaki. Apabila ingin bermain, para pemain terlebih dahulu mendownload aplikasi yang dibuat oleh para pelaku dan membeli chip seharga Rp65.000 sekaligus uang taruhan untuk bermain judi. 6 Juni lalu, polisi dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya mengamankan 23 tersangka kasus judi online di 4 lokasi berbeda. Dari 23 tersangka, 5 orang diantaranya merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Mereka adalah pemilik atau bandar judi online di aplikasi Royal Domino. Tidak main-main, sejak tahun 2022 lalu, dari hasil penjualan chip yang dipasang untuk taruhan di beberapa permainan judi online, mereka meraup angka yang fantastis. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan semenjak tahun 2022 sampai kemarin dilakukan upaya penangkapan, para tersangka ini diperkirakan telah menjual chip tersebut mencapai angka sekitar ataupun diperkirakan 80 miliar. Pengamat ekonomi Rahman Mangusara menilai bahwa judi online berkaitan erat dengan kemudahan mendapatkan uang melalui pinjaman online. Dan mendapatkan pinjaman online serta bermain judi online saat ini sangat mudah, hanya melalui telepon genggam. Dan orang sekarang main judi itu ada di HP yang tidak bisa kita miliki. Jumlah HP di Indonesia lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi dengan promosi yang begitu gencar di HP,
orang main judi dengan ketengan 10.000. Itulah penjelasan kenapa banyak anak-anak dan ibu-ibu yang terlibat. Karena 10.000 dia bisa main. Banyak orang yang meminjam di pinjaman online, terus dia pakai main judi. Bayangkanlah itu, pinjaman online itu bunganya naudzubillah tingginya. Dalam 5 tahun terakhir ini, ada 51 lebih orang bunuh diri karena terjerat pinjaman online. Karena bunganya berbunga. Baru tahun ini diatur bunganya oleh OJK, itu pun tetap lebih besar. Kedua yang kemudahan diberikan oleh teknologi ini, meminjam lewat HP, berjudi lewat HP, itu benar-benar membutuhkan pretensius. Lebih lanjut, Rahman menilai niat pemerintah dalam membentuk Satgas Judi Online harus segera terwujud untuk selanjutnya bekerja sama dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal yang biasa menangani pinjol ilegal. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa pihaknya telah serius dan berupaya memberantas judi online. Salah satunya melalui kerjasama dengan perusahaan Google. Pemberantasan praktik judi online ini akan mengandalkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Jadi Google sudah mempresentasikan kepada kita soal Google AI-nya untuk bisa segera mengeksekusi berbagai situs-situs yang terindikasi perjudian yang harus kita take down. Google akan membantu begitu, dengan AI-nya dia. Bahkan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Rabu sore kemarin angkat bicara soal kasus judi online yang semakin marak. Presiden meminta masyarakat untuk tidak berjudi dan menyatakan pemerintah akan serius dalam memberantas judi online. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Presiden juga menambahkan bahwa untuk memberantas kasus judi online perlu kerjasama lintas negara dan lintas otorisasi. Memang tidak mudah, namun bukan berarti kita sebagai masyarakat lantas berdiam diri. Sejumlah hal dapat kita lakukan untuk memberantas judi online, seperti pertahanan diri untuk tidak mudah tergoda dan tidak tergiur oleh judi online, dan meningkatkan literasi keuangan digital. Karena di abad sekarang ini kita tidak hanya butuh kecakapan menulis, membaca, dan menghitung, namun juga dibutuhkan kecakapan digital dan cakap keuangan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan untuk Siaga.